Salam teman-teman Perpals, Bangko, Kabupaten Merangin, ya. Iya, Merangin. Provinsi Jambi. Reno Saputra. Apa kabar, No? Alhamdulillah sehat, Bang. Inilah sekarang the next generation dan the man behind Family Raya Ceria, FRC. FRC. Family Raya Ceria. Sejati. Sejati. Iya. Wih, cerianya sejati ya? Iya, sejati, Bang. Wah, ini biar kekal. kekal. Bahagia terus kan. Nah, No, makasih. Abang udah ditungguin sama tim mampir ke sini. Sama-sama, Udah Bang. diterima dengan hangat. Nih Reno ini ya adik saya juga nih. Kan kalau kata Antoni kemarin kan 1000 adik, 1000 bapak, 1000 ibu, 1000 kakak. Ya ini salah satu dari Iya. brotherhood yang kita sering ngobrol, diskusi dan segala macam. Ya, banyak lah insight dari Bang Sani tentang Sama-sama lah, sama-sama. dunia perbisan. Sama-sama. Almarhum Papa memulai Family Raya ini dari kapan? Family Raya, kalau kita ngomong Family Raya itu tahun 96, Bang. 96 ya? Iya. Pas sebelum apa sesudah Krismon itu berarti? Sebelum. Oh sebelum? 98 kan? 98 ya, Iya. sebelum Krismon. Awalnya 96 itu kita buka bis. Tapi sebenarnya awal banget dulu kan hijrahnya dari Bungo, Bang. Oh tadinya di Borobungo? Di Morobungo. Orang tua dua-duanya di Morobungo. Jadi karena pengen ngerubah nasib, pindahlah ke Bangko. Tapi Papa sama almarhum Papa sama Mama ini kan bukan orang Bungo, bukan orang Jambi kan? Bukan, orang Dari pesisir. Pesisir kan? Iya. Apa? Titian Akar. Titian Akar, Painan. Ya. Jadi Minang juga ini. Ya itu ya kan boleh dong dikasih tahu. Ya, benar. Cuma sudah menjadi orang Jambi terus. Ya, jadi awalnya emang datang ke Bangko pengen ngerubah nasib. Awalnya banget dulu orang apa namanya? Kakeknya Reno itu ngampas, Bang. Nganfas, oh. Ngampas itu jual barang-barang, beli dari Jakarta, jual ke pasar-pasar. Nanti nagih seminggu sekali, Oh seminggu sekali. iya. Ya anu lah, distributor lah. Ya, Ya. jual tutup botol. Tutup botol. Iya, dulu kan apa botol yang bir bintang itu kan Botol limun. Makanya botol limun. Botol limun. Botol limun itu kan ada Anak milenial nggak tahu limun itu. Iya. Taunya Pantauren. Pantauren ya. Terus? Jadi kan ada karet di dalam itu, Bang. Dulu Reno kerjaan Reno kecil itu Nyongkel nyongkel karetnya karet itu. itu. Jadi udah tinggal kalengnya itulah yang dijual. Oh iya. Ya. Buat apa itu? Nggak ngerti, Bang, dibawa ke Jakarta dulu. Oh dibawa aja. Oh. Sama jadi- botol-botolnya tuh, botol-botolnya Oh kan. dari sini sama kakek Iya. dikumpulin. Bawa ke Jakarta. Reno bagian tukang nyongkel karetnya itu. Iya. Masih inget, itu ingetan yang Reno inget ya. Reno Maksudnya ingat. dulu waktu kecil nyongkel itu. Oh, Nah, akhirnya buka rumah makan Family Papa? Raya. Mama sama Papa. sama Mama sama Papa. Ya. Oke. Buka rumah makan Family Raya. Nah, di situ dulu tempat pemberhentian truk. Oh. Ya kayak Di daerah di sini, di Bangko. di Bangko. Oke. Di sini dekat lampu merah situ. Hmm. Nah, jadi ya namanya driver ngobrol-ngobrol kan, Papa sama driver ngomong kalau usaha busnya enak, penumpang berangkat, mobil berangkat, duit tinggal. Ya, Ya, betul itu, secara betul logika betul. kan iya, Pak. Ya, 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 ya. Terus, Tapi duit tinggalnya berapa kan nggak tahu kan. ya, 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 ya. Nah, akhirnya oke lah, dicoba sama dulu kan yang punya bisnis kalau nggak jenderal, backingannya, Bang, ya aparat yang di atas lah. Ya, zaman itu dengan semua situasi lah. Ya, Ya. baik dari sisi perizinan lah, dari sisi Ada keamanan backupnya lah. yang kuat lah untuk itu. Backing gitu. Ya. Ya, tapi nggak juga sih. Iya. Ya terus. Nah, ya makanya dulu sampai apa namanya orang tua ini akhirnya merubah truk yang biasa untuk ngampas ke Jakarta, dirubahlah jadi bus. Oh iya. Iya, dipasangin Jadi bodi. kabinnya dibuang, Heeh. dinaikin bodi. Iya, Karoseri mana dulu itu, Dek? Oh, nggak tahu, Bang. Pokoknya karoseri inilah. Oh, pokoknya jadi bus. Ya, jadi bus. Jalannya ke Bangko Padang, Bangko Bukit. Bangko Padang, Bangko Bukit. Ya. Apa yang dibawa itu? Pedagang. Pedagang orang jualan lah, Orang balai lah ya. orang balai. Nah, itu awal mulai dari situ, Bang. Dari situ Papa Iya. mulai. Mulai Itu dari tahun berapa tuh Papa mulai punya? 96. Enggak, yang dari warung terus
punya truk di Rubah itu tahun berapa itu? Kalau warung Sebelum itu 96 kan? ya sebelum 96, 92, 93 jarak sininya ya. Oh. Habis itu buka dulu kan PO Pamiraya. Saya dirubah jadi PT itu tahun 2006. 2006 jadi Family Raya Ceria Sejati. Ceria Sejati. Nah, tunggu dulu. Pernah cerita nggak papa sama mama? Almarhum papa sama mama pernah cerita nggak? Apa alasannya namanya Family Raya? Awalnya itu kan Pamiraya bang, PO Pamiraya. Jadi Pamiraya itu kan Mulai keluarga- dari warung kan? Mulai dari rumah makan kan? Rumah makan. family kan? Iya. Family Raya kan? Pamiraya. Ya. Apa yang bikin kok papa naruh Family Raya? Karena Pamiraya itu kan keluarga besar bang. Oke. Family itu kan keluarga, Raya Ya. itu kan besar. Oke. Karena mama sama papa, mama itu kakak beradik 8 orang, papa kakak beradik 9 orang. Oh itu. Iya. Iya Jadi iya. besar keluarganya kan Keluarga gitu. besar. Nah, makanya pas dirubah jadi PT, ya makanya kita pengen keluarga besarnya ceria, bahagia. Percuma ya kalau orangnya banyak tapi nggak bahagia Iya, kan iya. gitu kan. Terus baru nanti setelah itu bahagianya nggak cukup kalau misalnya nggak Nggak sejati. sejati gitu kan. Pas Dalam lagi ada dua. uangnya bahagia, pas lagi nggak ada uang nggak bahagia. Biasa gitu. Biasanya kalau ada uang saudara banyak, uang nggak ada, sikok-sikok bayi penuh Iya, iya. sana itu. Iya. Biasa kan itu. Iya, Bang. Tapi semoga enggak lah. Enggak. Keluarga papa, almarhum papa, keluarga mama, dan keluarga Reno dan keluarga kita semua, insya Allah nggak seperti itulah ya. Iya, Nah, amin. jadi alasannya simpel ya, karena papa dari saudaranya 9, Iya. mama 8, Iya. familinya banyak, Iya. itu dibilang Raya itu keluarga besar. Iya. Supaya keluarga besar ini selalu ceria dan keceriaan itu sejati. Sejati. Nah, Simple sih sebenarnya. Jadi sorry. Iya, Bang. Abang sih sempat dulu. Apalah kok ceria gitu loh. Iya, iya. Nggak ngemikir sejauh itu. Jadi tapi memang apa yang almarhum papa sama mama pikirkan itu simple sih. Dia Iya. berharap keluarga besarnya itu selalu ceria dan abadi, sejati. Abadi. Benar. Ya semoga itu tercapai lah. Amin, Dan amin. itu sekarang kan ada di pundak Reno. Iya, Bang. Ya bukan beban loh ya, tanggung jawab. Ya, iyalah. Ya kan? Nah, Adinda Reno ini penerus dari apa namanya perusahaan yang sudah dibangun oleh almarhum papa beliau Pak Haji Gus Malyadi. Iya. Gus Malyadi. Nama kondangnya Haji Eli. Bener ya? Haji Eli. Haji Eli. E5. E5. Makanya busnya namanya E5, Bang. Ada busnya nama E5 Iya. ya. Jadi saya ya waktu itu ya lumayan sering berinteraksi sama beliau. Kita juga sempat head to head di Bengkulu, ya kan? Ya namanya dagang, namanya usaha, Iya. bersaing harus. Iya. Kalau nggak bersaing, itu namanya hidup di tengah padang pasir tanpa tumbuhan. Setuju dong? Benar. Kita harus berkompetisi. Jadi ya sering berinteraksi sama beliau dulu. Abang ingat terakhir di Bali kita ketemu Ya. pas ada Acara- gathering Iya. Mercedes Benz. Ya, CKP. Ya waktu itu papa habis sakit ya. Benar. Ya ketemu beliau ya sempat nangis juga ditipin Reno. Ya. Ditipin Reno bla 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 ya insya Allah amanah itu saya pegang. Family Raya Ceria. Jadi dari bus 1 dengan jalan Bangko Bukit Tinggi, Bangko Padang, terus berkembang Ya. sampai ke Jawa Tengah, Jawa Tengah. bagian utara. Ya. Ya kan, Jawa Tengah bagian utara dulu kan Pati kan dulu metoknya kan. Pati. Dulu era 2000, Abang ingat 2000-an awal ya, 2000 sampai 2003 2004 itu kalau kita lewat Linggau Lahat itu kalau crash sama Family Raya ini kalau udah crash satu pasti buntutnya banyak ke belakang. Ya. Nggak sudah. Family lagi. The big one. Nah, benerin kalau Abang salah ya. Ini kalau benerin Abang salah. Setelah serangan dari ya sorry kalau agak kasar ngomongin dari zombie-zombie yang nggak jelas pemain sana itu ya menyurut. Benar. Kan gitu ya? Benar gitu ya, no? Benar. Terus family mengembangkan ke daerah Jogja, Solo, Solo. terus sempat Blitar juga. Sempat Blitar, Pekanbaru Blitar. Dari sumbernya sendiri, startnya kita kan bukan cuma Padang kan, ada dari Air Haji juga Ya, kalau nggak salah. dari Air Haji, dari Pariaman, Pariaman. dari Payakumbuh. Payakumbuh. Ya jadi Family Raya ini salah satu ya legend juga di Bangko loh ya. Kita ngomong Bangko. Karena Bangko ini kan lintasan sebenarnya. Benar. Jadi
menurut abang tepat lah. Papa bikin itu, bikin membangun Family Raya ini sangat pas momennya waktu itu. Karena di Bangko ini semua lintasan, jadi PO termasuk San, ya kan? Iya. Dari Bengkulu orang mau ke Bangko, Bengkulu ke Padang atau ke Bukit Tinggi yang lintas Bangko, orang dari Bengkulu naiknya turun di Bangko. Benar. Juga begitu yang dari Pekanbaru, dari Padang mau ke Bangko karena naik San turun di Bangko. Iya. Karena Bangko ini hampir di tengah lah ya Di posisinya, tengah-tengah. hampir di tengah-tengah. Strategis. Istilahnya dia kan Bangko ini kan hampir di perbatasan Jambi sama Sumatera Barat. Betul, sudah ya hampir di perbatasan. Ya. Warna. Dulu abang kalau nggak salah ya, sempat ada gambar balon-balon. Benar. Benar ya? Iya. Balon itu. Ini salah satu bus terkuat di dunia ini, Family Raya nih. Bawa balon udara tuh berapa biji tuh, warawiri tuh. Pak Haji capek juga, almarhum capek juga waktu itu nyiapin stok balon banyak di gudang kan. Kalau sobek, kesenggol, pasang lagi kan. Akhirnya diganti. Nah, setelah di Reno, tangan Reno, nuansanya hijau. Iya. Ingat diskusi kita terakhir yang Reno lagi bikin SR2 Iya. di karoseri. Reno kirim gambar ke abang, abang bilang, nih gini dek. Terus, nggak bang, kalau kayak gini gimana? Nah, itu kan ada filosofinya nggak sih? Karena hijaunya kan ada hijau muda, hijau tua, ada pulau kuning. Iya. Kan kalau lebih ke apa livery aja. Iya. Apa filosofinya tuh? Mungkin entah dari mama, dari Reno, apa dari kakak-kakak? Ya, kalau dulu kalau papa kan dia fotonya kan tampil beda, Bang. Ah, Tampil beda ya tadi akhirnya warnanya banyak, Bang. ya, Warna iya, merah, iya. ada warna biru. Biar eye catching. Iya, karena beliau pengen setiap mobil itu keluar ya beda gitu. Ada yang ditunggu, ini mobil Family yang baru loh gitu kan gitu. Tapi setelah ya kita pelajari lagi tadi mengenai apa namanya brand recognition kan, kita ngelihat kalau lihat Sun kan warnanya silver kemas-masan gitu kan. Jadi saya pengen orang lihat warna apa nih yang ingat Family Raya kan gitu. Kalau Sun itu kenapa warna silver kemas-masan? Biar kelihatannya mewah. Biar piti tidak do tapi nampak bepiti. Itu baik alasannya. Iya kan? Penting gaya dulu, Bang. Oh iya, gaya nomor satu. Asal jangan ada razia dompet aja, pasti ketangkap kan gitu. Terus Iya, iya. Jadi kalau lihat hijau ini kan apa namanya sesuatu yang hijau itu kan tumbuh. Jadi dia pengen Family itu selalu tumbuh. Amin. Jadi istilahnya selalu jadi apa ya? Jadi sesuatu yang baru aja gitu, nggak pernah puas. Pengen jadi anak baru terus, jadi anak baru terus. Karena kan kalau kita jadi anak baru ini, Bang, pengennya kan apa ya? Harus terobosan Challenging. gitu. Harus greget gitu kan. Challenging. Nah, harus ya. Selalu ada tantangan Ya, dan menantang. Ya, seperti Ya kan? itu. Jangan lihat Family Raya sekarang lagi diam-diam. Ini lagi banyak yang dipersiapkan sama Dinda ini. Tunggu tanggal mainnya, ya kan? Siap. Ya kan dari ngobrolan kita waktu itu kan. Ya. Ini cuma masalah waktu. Keburu negara api menyerang. Kalau negara api nggak menyerang aja, ya sudah nampak. Dikit-dikit udah nampak. Tapi kembali lagi, semua itu Allah punya maksud. Iya, punya rencana. Semua Allah punya rencana. Dan di balik musibah pasti ada Hikmahnya. hikmah. Nah, ada hikmah. Nih Adinda saya ini jebolan pesantren nih teman-teman Perpals nih. Ya. Ya kan? Dan nih nggak apa-apa ya bang ngomong ya, Ya. boleh ya. Dia ini udah dikerja di salah satu lembaga gede di Indonesia di Jakarta, tapi dia pulang ke Bangko. Benar nggak itu? Benar, Bang. Benar kan? Ya. Jangan pucet dia. Ini cerita deh. Ini biar orang tahu, Jangan takut. Reno pulang, ya dengan mungkin mintaan papa kali ya. Iya, Bapak minta. Pulang. Abang tanya, pada saat Reno ditarik pulang, diminta mulai nyemplung, mulai membantu papa, mulai men-setup pulang lagi. Awalnya Reno punya ketertarikan nggak sih sama bus ini? Awalnya? Kalau dari dulu Reno apa ya sekolah terutama kuliah lah Bang ya, selalu studi kasusnya mengenai bus. Oh gitu? Ya. Oke. Sampai dulu Reno pernah apa namanya skripsi itu tentang PU Nusantara dulu Bang. Oh ya? Kudus. Oh, oke. Ada 7 Kok nggak hari. peosan? Punya kakak nggak dimanfaatkan? Oh, tersinggung nih saya nih. Terus? Ya karena Reno dulu mengenai teknologi Bang. Oh. Jadi yang pakai GPS itu Oh iya ya, Nah, dulu GPS. baru-baru ya. Dulu Kita kan- baru kemarin kok lah tahu itu. Terus
Nah, jadi setelah disortir ya tadi PO Kudus kan. Memang ya kalau dibilang tertarik ya adalah ketertarikan untuk itu gitu. Tapi kan belum tahu dunia bisnis seperti apa kan. Ya. Itu sih Bang. Dengan berarti at least Reno sudah mulai in charge terjun membantu Mama kalau hari ini ya, bantu Mama di PO ini udah berapa tahun nih berarti? Dari tahun berapa Reno balik? 2015. 15. Iya. Itu udah mulai tambah serius, tambah dalami, membenahi Tapi yang suatu. benar-benar incas banget ya semenjak Bapak almarhum Bapak nggak ada, 2015. 2018. Ya. Ya tapi kan waktu itu kan Reno udah mulai pembenahan Udah. kan, kita sering ngobrol Reno Ya. diskusi apa, begini begitu. Nah, dari Reno nyemplung berarti sampai hari ini feel-nya sudah semakin dapat atau masih gimana? Semakin dapat Bang. Semakin dapat. Feel-nya semakin dapat. Jadi kena kicu, Lah biasa. lah bukan, artinya sudah mulai oh berarti begini ya. Ya. Berang-berang Ya. sudah tahu harus gimana. Ya. Ya, saya ingat teman-teman Perpals kalau dia udah ngomong, kalau Reno udah ngomong, mak mano lah nih bang, pening dia katanya. Saya cuma bilang gini, no, tengok masalahnya, bedah masalahnya, pikirkan sama Reno apa yang terpikirkan oleh Reno. Karena saya nggak mau ngajarin dia kasih bisa, bang, Reno pening, nih Panadol, dia akan sembuh, tapi dia tidak tahu penyakit dia. Benar. Saya selalu kayak gitu. Saya kasih sebelah bla bla. Saya suruh dia pusing benar. Tapi dia tough. Dia pikirkan, abis itu bang, Reno udah tahu bang. Cak ini. Ya. Ya, saya senang melihat perkembangan Reno semakin ngegrip. Abang juga melihat semakin megang lah. Ya. Artinya soul-nya semakin dapat. Ya. Ya kan? Soul-nya semakin dapat. Ya. Nah dulu galau-galaunya kan ngobrol sama abang. Ya nggak galau lah. Proses itu Adinda. Jangan ngomong galau lah. Ya Kayak kan dunia bis ini kan nggak apa namanya suatu hal yang berbeda ya dari apa yang Reno alami dulu kuliah dan segala macam berorganisasi beda gitu bisnis Ya. beda apalagi kita orang Sumatera kan ya beda banget itu supir kalau diomongin baik-baik dia ya keluar masuk kuping kiri keluar kuping kanan bang. makanya jangan pelihara supir, Driver, pengemudi. Driver Pengemudi. ya Yang mana supir berhentiin aja. ya Kalau yang pengemudi suruh kerja. Itu Siap. tekenin dulu. Siap. Ini di depan semuanya loh ini. siap Yang masih bermental supir suruh minggir aja. siap Biarkan mobil nggak jalan daripada ngurus supir. benar Tapi yang harus ada di sini yang kita naungi pengemudi, artinya profesionalisme. benar Ya kan? Family Raya berbenah, tapi kan harus semua lah. benar Tapi abang dukung lah semangat Reno untuk yang pasti kan mempertahankan karena ya Reno pernah cerita juga kan kalau nggak salah abang ingat itu kan bukan cuma bus kan Iya, ada banyak. hotel Ada apa beberapa segala lah. macam, ada beberapa ya challenging memang ya challenging tapi abang yakin Reno mampu ini cuma masalah waktu aja. ya Anyway, berarti kan 18 ke 2021 dikasih rezeki 2020 apa pandemik. pandemi Kalau Reno dengan sentakan itu yang terpikir oleh Reno apa deh? ketika pandemi itu ya Iyalah, jadi lagi mulai nyari soul udah dapet, terus udah mulai mau semangat dihantar pandemi. ya. Apa yang terpikirkan oleh seorang Reno? Kalau Reno berpikirnya gini bang, ketika kita udah serius kan, kadang kan kita diuji bang, bener nggak serius? Setuju. Ya kan, sama kayak misalnya kita pengen membenahi sesuatu kan pasti ada ujian ya bang. Setuju. Nah ketika ujian itu dari eksternal itu kan luar biasa gitu kan. Sedangkan Reno lagi benahi internal nih, benahi internal. Gimana tadi abang bilang kan, gimana supir ini jadi pengemudi gitu kan. Ya. Manajemen internal juga yang selama ini tinggal sama orang tua, manajemennya kita benahi lagi. Banyak perubahan. Kita benahi Dari lagi. terakhir yang abang kesini terus abang kesini lagi banyak perubahan. Ya. Terus? Jadi dari hal-hal itu kita benahi, kita pengen rebranding. Oke. Pamerannya kita rebranding segala macam, tapi ketika pandemi seperti ini ya sempet apa ya, sempet kaget juga gitu kan. Tapi Reno berpikir bahwa oh ya ini diuji nih, bener nggak, serius nggak mau benahin? Karena ini keadaan kan cuma sesaat, Betul. jadi bakal terlewati lagi. Setuju. Tapi ibaratnya kayak riset. Reno lagi pengen mau benahin nih,
Jadi kadang-kadang kan ya abang tahu lah Fahmi Raya kan namanya Fahmi Raya kan. Jadi karena pengen benahi internal tadi itu pas keadaan seperti ini ya tadi dia berpikirnya oh ya mungkin ini cara Allah untuk mempercepat prosesnya gitu, untuk di reset lagi gitu. Dan mulai baru lagi, nata lagi, ulang lagi. Oh ini ternyata tracknya seperti ini seperti ini gitu. Berarti pesantrennya beneran ini, ya kan, nggak pernah bolos, ya kan, belajarnya bener di pesantren. Alhamdulillah, tapi memang itu bener. Ini merupakan satu proses metamorfosis Reno, dan menurut abang loh ya, justru Reno harus berterima kasih. Ini yang bikin Reno kuat. Sampai hari ini bukan malah surut dong, malah semakin kuat kan hatinya. Ya. Ini prosesnya Allah, itu abang setuju banget itu. Kalau Reno berpikir ke depan, Family Raya ceria ini, ya kan? Sejatinya kan nggak tulis ceria aja kan, Family Raya ceria. Apa yang akan Reno capai ke depan dalam waktu dekat, short term? Setelah katakanlah bukan habis ya, setelah kita bisa berdampingan dengan pandemik ini. Ya, Reno bakal ngelanjutin apa yang Reno mulai bang. Maksudnya kayak rebranding segala macam. Selama ini orang tahu Fahmi Raya itu, ya ibaratnya orang tahu lah Fahmi Raya. Kayak tadi abang bilang, Fahmi Raya bukannya lagi tidur, tapi lagi bersiap, kan gitu. Jadi dalam waktu dekat ya bakal ada peremajaan kendaraan, terus juga kemarin kendaraan-kendaraan yang udah lama-lama coba untuk dirapikan lagi gitu-gitu. Jadi kita pengen apa ya, kepercayaan masyarakat tuh masih ada sama Fahmi Raya, itu yang kita coba pegang terus gitu. Amin. Amin. Gas terus pokoknya. Siap. Minum dulu dong. Kering mulutnya. Era kita ini kan era digitalisasi, no. Benar bang. Seorang Reno Saputra melihat digitalisasi itu seperti apa? Digitalisasi itu sebenarnya kan sesuatu yang ya mempermudah kita bang. Mempermudah kita. Saya selama ini mempercepat apa, karena pengetahuan itu kan jadi nggak ada batasannya kan. Dan semua orang dengan gadgetnya bisa ngelakuin apa aja. Mereka pengen nyari apa aja bisa di situ kan. Nah dengan era digitalisasi ini ya tadi nggak ada lagi batasan. Dulu orang taunya Fahmi Raya itu ya Fahmi Raya aja. Berarti kan kompetisi ini makin luas. Orang bakal bisa bandingin Fahmi Raya sama A, Fahmi Raya sama B. Makanya itu yang terus juga orang bisa berkomentar A, B, C, D. Dan sekarang dengan digitalisasi ini kan dengan sosial media dan segala macam, orang memutuskan untuk membeli sesuatu itu kan karena ada komentar, ada referensi. Setuju. Nah itu yang perlu kita jaga. Makanya benar yang karena selalu ingat kata abang bahwa ya pelayanan yang paling utama gitu. Betul. Gimana kita meningkatkan pelayanan segala macam, karena ya tadi pada intinya digitalisasi ini kan mempermudah nih. Gimana kita bisa memanfaatkan ini gitu. Karena orang memilih Fahmi Raya itu ya karena Fahmi Rayanya, karena pelayanannya. Caranya gimana? Ya tadi dipermudah dengan digitalisasi, dengan e-ticketing dan segala macamnya. Sudah kan, Family Raya sudah masuk dalam Redbus. Dalam sistem itu kan? Iya. Sudah berdigital kan? Iya. Ya kalau ngelihat Instagram jalan Family Raya sudah, ya saya lihat surfing di dunia mayanya sudah terbentuk lah. Ya cuma kan memang teman-teman Perpals dengan situasi yang ada, Reno butuh waktu lah untuk pembenahan yang bisa mencapai ekspektasi ya mungkin ya, ekspektasi masyarakat. Namun tadi udah dengar semua, yang jadi prioritas utamanya seorang Reno Saputra untuk Family Raya ceria itu adalah pelayanan, karena memang itu kunci utama. Ya kan gitu. Bener, Bang. Nak kacau toyo tumpuk tiga kalau pelayanannya tidak delok tetap nggak ada jalan. Iya. Nggak, percuma. Iya. Karena orang repeat order kan karena puas, Bang. Yes. Itu yang harus dipegang. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini di wilayah Reno ya, di Bangko, mungkin ada pesan atau yang mau Reno sampaikan, baik itu ke regulator, pemerintah, juga mungkin ke masyarakat, baik calon pengguna yang sudah pengguna, atau mungkin teman-teman ya penonton Perpals TV ini yang gemar dengan industri kita ini, mungkin ada yang bisa sampaikan. Iya. Jadi
teman-teman Perpal TV, kita Family Raya apa ya, pengen bersama-sama dengan seluruh penumpang membangkitkan lagi ekonomi, Bang. Ya. Sama-sama. Jadi kita pengen eksis lagi, jadi nggak perlu takut naik bis karena kita selalu ketat dengan protokol kesehatan. Ya. Terus juga untuk regulator ya tadi kita pengennya kan bersaing ini kan secara adil, Bang. Ya. Adil dalam artian ya legalnya harus benar, terus juga apa namanya, karena pada intinya kita pengen tujuan akhirnya customer, Bang. Ya. Kalau misalnya customer tadi ngerasa, karena kan kita ngomongin industri bis nih, ketika nanti orang kecewa dengan satu bis, dia ngomongin masalah bis, nggak enak naik bis, Semua nggak kena. aman, Semua kita kena. meratakan sama dia gitu. Ya. Jadi kita pengennya ya tadi orang apa namanya, kita kan kalau ada bilang kan kita usaha transportasi ini kan amanah, Bang. Ya. Amanah dari keluarga, orang yang pengen pergi nih, ini tiping keluarganya sama kita. Betul, betul, betul. Itu yang selalu kita tekankan sama driver bahwa ya ini orang nitipin nyawanya loh sama kita untuk sampai ke tujuan dengan aman, dengan nyaman. Ya kita harus perhatikan itu dari segi perawatannya, dari segi perbaikannya, dari segi pelayanannya, terus juga operasional seperti apa. Kita ya pelan-pelan kita pastikan itu nyaman. Ya, ya. Itu sih, Bang. Ya, ya. Jadi kalau boleh abang singkat, abang rangkum itu untuk regulator, legalitas dan pelayan yang ada di lapangan lah ya. Ini agar semuanya terukur dan terpantau juga, mulai dari diberikan izinnya, penegakan hukumannya dan pengawasannya lah ya. Iya. Jadi supaya kita sama-sama rata, Iya. setara. Jadi kita bersaing ya dengan pelayanan, Bang. Ya, adu pelayanan aja Nah. lagi ya. Jangan sampai nanti kita ya tadi mereka mau ngisi kemana aja terserah mereka, sedangkan kita terbatas dengan trayek kita dan segala Trayek macam kan. Oke. Nah, terakhir pemerintah melalui PM 29 tahun 2015 kan sudah menggariskan perihal seat belt, ya kan, seat belt untuk keselamatan. Ya kita tahu beberapa waktu yang lalu kita turut prihatin ada kecelakaan yang menonjol sampai menghilangkan nyawa Ya. 29 orang. Ya menurut olah TKP dan pada saat dilihat itu korban itu lebih banyak yang terpental keluar. Nah, untuk penegakan PM 29 2015 itu kalau dari seorang Reno, masalah seat belt itu seperti apa, no? Sepakat nggak untuk itu? Ya selama itu untuk safety penumpang, Bang, harus setuju. Memang tadi penerapannya kan kita nggak bisa langsung brek. Ya. Karena itu Dikasih waktu Ya, untuk kita ada waktunya. menyukupin semua dan diawasi ya. Benar. Jadi jangan sampai nanti kita pakai yang lain nggak pakai, Ya, gitu kan. Oke. Harus ada ada sosialisasinya juga mengenai itu kan, karena Ya. selama ini orang ya tadi naik bus ya taunya duduk, nggak kayak kita naik pesawat kan diajarin naik pasang seat beltnya segala macam gitu. Betul. Jadi butuh juga sosialisasi mengenai pentingnya Itu ya. seat belt itu. Pentingnya seat belt yang Ya. ada di bangku. Benar, Bang. Tapi Family Raya siap untuk itu ya. Siap. Oke, terima kasih ngobrolnya. Siap. Nih ngobrol Reno, singkat. terima kasih, Bang. Sama-sama Nah, lah. main-main ke bangku Ya jauh harus loh, Bang. lah, iyalah, enggak lah. Kalau jauh itu kan cuma masalah jarak, tapi kalau masalah hati itu kan nggak ada batasan. Alah. Nah, aduh, garangan, tapi garangan sama Reno. Jangan jealous ya di belakang itu. Oke, kayak teman-teman Perpals, kita udah ngobrol sama adinda saya ini, Iya. Reno Saputra. Ya, teman-teman Perpals, bagi masyarakat yang di wilayah Bangko, Sumatera Barat, yang mau ke Jakarta, Jawa Tengah, Ya. dan Provinsi Jambi dari Sumbar, Family Raya, salah satu PO yang sudah terregister di Spionam, Ya. Kementerian Perhubungan, dan sudah memenuhi standar manajemen keselamatan atau SMK yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, patut menjadi salah satu pilihan mungkin yang utama. Ya. Jadi jangan sampai, tadi Reno bilang, kami ini beserta tim kami ya pengemudi
itu bukan bekerja cuma bapak atau ibu punya uang bayar kami sudah selesai begitu saja, tapi ini merupakan amanah, kan itu, ya kan, Dek? Iya. Amanah ibadah kita Iya. melayani masyarakat. Nah ini kan teman-teman dengar langsung tadi dari Reno, kami bukan cuma komitmen sebagai seorang pebisnis, tapi kami sadar kalau kami ini dan khususnya Reno juga, kita ini adalah pelayan yang juga ada unsur ibadahnya di usaha ini. Oke, Reno, Ya. sekali lagi terima kasih. Reno, Salam terima kasih, hormat Bang. untuk Mama Siap. dari Abang. Ya bang. Kita ketemu lagi nanti. Ya kalau teleponan sering lah. Udah hampir kayak pacaran lah sama dia nih. Telepon-telepon, ngobrol. Semoga sehat terus. Ya. Jangan masa pandemik ini jadikan momen untuk bebenah internal. Ya. Pada saatnya semua kondusif, gas ke Gas. depan. Oke? Siap. Pokoknya badai pasti berlalu. Jangan Insyaallah. khawatir. Ya. Ya, semangat ya. Ya bang. Kita salam gas dulu ke depan, oke? Gini bang ya? Reno tangan kiri. Oh gini. Nah, oke ke depan ya. Siap. 1, 2, 3, gas. Gas.